Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas D dengan tema Parent Stock Penghasil Final Stock Layer dengan strain Lohmann. Perkenalkan, nama saya Faris Abdul Karim dengan 3 digit NPM terakhir 144. Perkenalkan, nama aku Den Mevano Henry dengan 3 digit NPM terakhir 274. Perkenalkan, nama saya Dita Fadila dengan 3 digit NPM terakhir 048. Perkenalkan, saya Mumtazah Syifa dengan 3 digit NPM terakhir 146. Perkenalkan, nama saya Ratu Amelia dengan 3 digit NPM terakhir 210. Nama saya Enkiadu Salpa Galbom Wahid dengan 3 digit NPM terakhir 137. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang merupakan langkah yang paling krusial yang harus dipersiapkan secara matang, yaitu menyiapkan kandang dan peralatan sebelum DOC tiba. Kebersihan kandang pun mutlak harus diperhatikan. Lantai yang harus kering dan bebas dari kontaminan, serta fasilitas liter yang baru setebal 8 hingga 10 cm. Semua peralatan, mulai dari tempat pakan, minum, hingga sistem brooder harus dibersihkan dan disterilkan sesuai dengan standar. Pastikan pula brooder, lampu pemanas, dan ventilasi berfungsi secara optimal. Dan gunakanlah bantuan termometer dan higrometer jika tersedia untuk memastikan kondisi lingkungan stabil sebelum DOC tiba dan sudah terjamin secara angka. Pada saat tahap persiapan pemeliharaan, tentunya ada tahap penerimaan DOC. Saat setibanya DOC pada lokasi kandang, segeralah lakukan pemeriksaan fisik. DOC sehat aktif, matanya cerah, bulunya kering dan tidak cacat. Sebelum dimasukkan ke brooder, pastikan suhu ruangan sudah stabil antara 32 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan 60 hingga 70%. Kepadatan DOC pun pada minggu pertama harus diatur sekitar 50 hingga 60 ekor per meter persegi. Sirkulasi udara pun harus dijaga agar oksigen cukup tanpa menimbulkan stres panas atau dingin. Dengan pengaturan iklim mikro yang tepat, DOC strain Lohmann pun akan beradaptasi dengan cepat dan tumbuh dengan seragam. Selanjutnya, setelah DOC tiba pada lokasi kandang, ada tahap pemilihan DOC. Pemilihan DOC merupakan tahap yang penting sebelum masa pemeliharaan dimulai. DOC strain Lohmann yang berkualitas memiliki bobot standar sekitar 38 hingga 42 gram, dengan pusar yang kering dan menutup rapat, bulu halus dan mengkilap, mata bersinar, serta kaki dan paruh yang normal. Merupakan tanda-tanda DOC yang sehat. Hindarilah DOC yang cacat, lemah, atau menunjukkan tanda dehidrasi. Seleksi yang ketat akan memastikan performa optimal pada fase produksi, menghasilkan parent stock yang mampu mendukung produktivitas final stock layer Anda. Dan vaksinasi pun dilakukan setelah DOC sudah ditimbang, dan vaksinasi pun dilakukan pada beberapa kondisi yang memang diperlukan. Yang pertama, persiapan kandang dan pemanasan. Sebelum DOC tiba, kandang harus dibersihkan, didesinfeksi, dan dipasangi perlengkapan seperti chick guard, brooder atau pemanas, tempat pakan, dan minum. Brooder dinyalakan minimal 1-2 jam sebelum DOC datang agar suhu sudah stabil di kisaran 31-33 derajat Celcius. Liter atau sekam juga harus kering dan bersih untuk menjaga kenyamanan DOC. Yang kedua ada penerimaan DOC. Setibanya DOC di kandang, bisa ditambahkan vitamin seperti Vitachik pada air minum untuk menunjang daya tahan tubuh DOC tersebut. Perhatikan penyebaran DOC di sekitar brooder. Jika merata berarti suhu nyaman, jika menumpuk berarti terlalu dingin, jika menjauh berarti terlalu panas. Yang ketiga ada ransom
dan air minum. Berikan ransum fase starter berbentuk fine crumble atau almas yang mudah dicerna. Ransum dan air minum harus tersedia ad libitum atau selalu ada. Tinggi tempat pakan dan minum disesuaikan dengan tinggi tubuh DOC agar mudah dijangkau. Konsumsi ransum yang optimal di fase awal sangat penting untuk mendukung perkembangan organ pencernaan, sistem imun, dan pertumbuhan tulang. Yang keempat ada sanitasi. Peralatan seperti tempat pakan dan minum harus dibersihkan minimal 2 kali sehari. Liter yang basah atau sekam yang basah segera diganti untuk mencegah akumulasi anomia dan perkembangan penyakit. Kebersihan kandang harus selalu dijaga agar lingkungan tetap sehat dan nyaman bagi DOC tersebut. Yang terakhir ada kesehatan dan biosecurity. Terapkan prinsip all in all out atau satu kandang satu kelompok umur untuk mencegah penularan penyakit. Lakukan desinfeksi berkala menggunakan larutan desinfektan. Catat kondisi DOC setiap hari mulai dari konsumsi pakan, air, hingga performa pertumbuhan. Observasi harian membantu deteksi dini penyakit atau stres lingkungan. Fase grower pada ayam Lohmann Brown merupakan masa yang sangat penting dikarenakan fase ini berlangsung dari umur 4 minggu hingga 18 sampai 19 minggu. Tujuannya adalah mempersiapkan ayam agar siap memasuki fase produksi telur dengan kondisi optimal. Pada tahap ini, pakan diberikan secara bertahap dari pakan starter menuju grower. Frekuensinya diberikan selama 2 hingga 3 kali sehari dengan komposisi nutrisi yang sesuai standar. Peralihan pakan tidak boleh mendadak agar tidak menimbulkan gangguan pencernaan. Selain pakan, pencahayaan kandang, kepadatan populasi, serta penimbangan bobot semua faktor ini berperan untuk memastikan pertumbuhan ayam merata dan seragam. Selanjutnya, untuk manajemen ransum dilakukan dengan memberikan pakan secara ad libitum, yaitu selalu tersedia. Tempat pakan hanya diisi 3/4 bagian saja agar pakan tidak tercecer. Sementara itu, air minum harus selalu bersih dan tersedia setiap saat. Wadah minum perlu dibersihkan minimal 2 kali sehari serta didesinfeksi secara berkala untuk mencegah kontaminasi bakteri. Tidak kalah penting, sanitasi kandang harus dijaga. Kandang lantai dan peralatan makan maupun minum harus dicuci dengan sabun, lalu didesinfeksi secara rutin. Limbah kandang sebaiknya dikelola dengan benar, misalnya melalui composting. Kebersihan lingkungan juga penting, termasuk memangkas rumput liar dan menjaga ventilasi untuk menjaga kesehatan ayam. Program vaksinasi juga wajib pada fase grower ini. Memasuki persiapan ke fase layer, ayam harus sudah berada dalam kondisi prima. Bobot badan ideal, kesehatan terjaga, serta lingkungan kandang terkendali. Pakan pada fase grower harus mampu mendukung perkembangan sistem reproduksi ayam dan pencahayaannya mulai diatur untuk merangsang produksi telur. Penimbangan bobot serta evaluasi kondisi ayam harus terus dilakukan di masa kritis yang akan sangat menentukan keberhasilan ayam saat memasuki fase produksi telur. Dengan manajemen yang tepat pada fase grower, ayam Lohmann Brown akan siap memasuki masa produksi dengan performa terbaik sehingga produktivitas telur dapat dicapai secara optimal. Selanjutnya, ada sistem kandang ayam petelur fase layer, yaitu kandang postal dan kandang baterai. Kandang postal berbentuk rumah dengan ruang yang lebih luas bagi ayam untuk bergerak, memberikan kenyamanan lebih bagi ayam, biasanya cocok dipakai pada fase starter dan grower, mulai umur DOC sampai sekitar 18 minggu. Tapi bisa juga digunakan untuk fase layer jika dilengkapi dengan sangkar telur nest untuk bertelur. Lalu kandang baterai. Kandang baterai adalah sistem kandang bertingkat yang dirancang untuk efisiensi ruang dan kebutuhan manajemen, dengan masing-masing ayam ditempatkan dalam sekat atau cage sendiri-sendiri atau berkelompok, atau yang bisa disebut dengan baterai koloni. Lalu selain sistem kandang dan sangkar yang diperhatikan, ventilasi dan pencahayaan juga perlu diperhatikan karena pencahayaan akan berpengaruh pada produktivitas telur. Cahaya merangsang hipotalamus di otak ayam yang kemudian memicu kelenjar hipofisis
mengeluarkan hormon reproduksi seperti FSH dan LH yang sangat penting dalam pembentukan dan pelapisan telur. Lalu, bagaimana cara memberikan pencahayaan yang baik? Pencahayaan yang baik yaitu pencahayaan langsung dari matahari selama 12 jam, dimulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Adapun setelah itu, pencahayaan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut. Telur tetas diambil dan disusun dengan susunan telur bagian lancip mengarah ke bawah. Lalu telur dibawa ke ruang servis untuk proses fumigasi dan grading. Untuk fumigasi dilakukan menggunakan Forsen Fumigan 75 gram dan formalin 150 cc. Fumigasi dilakukan selama 15 menit dengan 10 menit fumigasi dan 5 menit proses pembuangan fumigan. Setelah telur fumigasi, selanjutnya telur dibawa ke meja untuk dinilai atau grading sebelum dibawa ke hatchery. Lalu setelah digrading, telur dibawa ke hatchery dan siap ditetaskan. Ayam pejantan memegang peran penting dalam perkawinan dan produksi. Kualitas pejantan akan sangat berpengaruh pada keturunan baik dalam pertumbuhan maupun kesehatan. Oleh karena itu, pemeliharaan pejantan harus dilakukan dengan benar supaya tetap bugar, aktif, dan menghasilkan sperma yang berkualitas. Pertama, pakan ayam pejantan harus bernutrisi lengkap, mengandung protein, energi, vitamin, dan mineral. Pakan yang baik akan menjaga kondisi tubuh dan vitalitas pejantan. Kedua, kesehatan ayam harus rutin dijaga dengan vaksinasi rutin serta pemberian obat cacing bila diperlukan. Ketiga, kandang harus bersih, kering, dan memiliki ventilasi yang cukup agar ayam tetap nyaman dan tidak mudah stres. Keempat, manajemen perkawinan juga harus diperhatikan. Jangan sampai pejantan dipaksa kawin terlalu sering. Biasanya cukup 2-3 kali seminggu agar kualitas spermanya tetap terjaga. Terakhir, kebersihan tubuh juga penting, termasuk pemotongan kuku dan menjaga bulu agar tidak kotor. Semua ini akan membuat pejantan tetap sehat dan produktif. Jadi, dengan pemeliharaan yang tepat, ayam pejantan bisa memberikan hasil yang maksimal dalam peternakan. Dalam pemeliharaan ayam petelur, monitoring dan recording sangat penting untuk menjaga kesehatan, produktivitas, serta efisiensi. Monitoring dilakukan terhadap kondisi lingkungan kandang seperti suhu, kelembaban, kadar amonia, serta ketersediaan air dan pakan. Suhu kandang biasanya diperiksa menggunakan termometer manual, sedangkan kelembaban dipantau dengan higrometer analog. Kadar amonia di dalam kandang umumnya diukur secara kualitatif, yaitu melalui penciuman bau menyengat. Selain itu, ketersediaan pakan dan air minum dicek dengan melihat tempat pakan dan wadah minum secara langsung. Monitoring manual memang sederhana, tetapi masih banyak digunakan, terutama pada peternakan skala kecil atau tradisional. Namun, seiring berkembangnya teknologi, sudah banyak peternakan yang menggunakan teknologi berbasis IoT atau Internet of Things dengan sensor yang terhubung ke microcontroller seperti ESP32 atau Node MCU. Data ditampilkan secara real-time melalui dashboard di smartphone atau komputer, bahkan bisa memberikan notifikasi otomatis jika kondisi tidak normal. Ini adalah contoh visual bagaimana sistem IoT bekerja. Sistem ini membantu menjaga kesehatan ternak, sekaligus mencegah kerugian akibat penyakit. Teknologi IoT juga terhubung dengan sistem otomatisasi lainnya, seperti pompa air, kipas, blower, dan brooder yang bisa diatur secara otomatis sesuai kebutuhan. Sementara itu, recording berfungsi mencatat performa ayam meliputi konsumsi pakan, bobot badan, mortalitas, dan konversi pakan. Data ini menjadi dasar evaluasi untuk meningkatkan manajemen pemeliharaan. Recording dapat dilakukan secara manual dengan menuliskan data di buku atau lembar form maupun secara digital melalui aplikasi atau sistem komputer yang lebih cepat, akurat, dan mudah dianalisis. Dengan sistem monitoring dan recording yang baik, peternak dapat mengambil keputusan lebih cepat, meminimalkan kerugian, serta meningkatkan produktivitas ayam.
Terima kasih telah menyaksikan video dan penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.